Karena yang neror atau segala macam itu sampai detik ini kejadiannya juga belum ada. Hanya teror-teror aja, hanya ancaman-ancaman saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di tahun baru ini kita punya semangat yang baru, punya tujuan, dan pastinya kita akan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas Investri yang digadang-gadang udah bangkrut ya. Ini dia, kita akan lihat tahun 2024, kita akan lihat hasil dari kegalbaian kita, apa-apa saja yang harus kita tetap lakukan. Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus seru dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah, sebelumnya ini saya dapatkan berita dari aplikasi X yang mengatakan bahwa bosnya Investri kelilit hutang di mana-mana, sampai banyak karyawannya cabut tanpa digaji, dan banyak juga gaji-gaji karyawan yang sampai sekarang belum juga dibayarkan. Nah, ini semua akibat dari banyaknya orang yang gagal bayar. Nih dia teman-teman ya. Buat kalian semuanya yang merasa bahwa galbay kalian tidak berhasil, bahwa galbay kalian selama ini membuat kalian tidak nyaman, takut, dan tidak bisa berbuat apa-apa, ini bukti bahwa sebuah perusahaan itu tidak akan bisa bertahan kalau banyak yang galbay. Apalagi namakan dengan perusahaan keuangan yang memang mereka berkembang menggunakan bunga-bunga dari pinjaman yang sudah kita lakukan. Ya, jadi buat teman-teman semua ingat saja, selalu saya katakan, kalau tidak banyak orang yang menggunakannya, kalau tidak banyak orang yang mencarinya, maka sebuah produk itu akan bangkrut dengan sendirinya atau hilang di peredaran dengan sendirinya. Begitu juga dengan pinjol ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari OJK sendiri sih masih diam-diam aja juga lah ya, masih bergerak, masih jalan di tempat lah ya. Jadi belum terlalu banyak action. Jadi ya dia cuman hanya melihat perkembangan, kalau banyaknya pengaduan nanti baru diviralin, baru dia jalanin. Kalau nggak ada ya udah jalan seperti biasanya aja. Jadi yang bisa melakukan itu semua adalah kita. Di tahun 2024 kalian wajib lakukan lagi hal-hal yang memang harus kalian lakukan agar galbay kalian terus berhasil. Ingat ya, di tahun 2023 udah beberapa pinjol yang tutup ya, udah beberapa pinjol yang mengembalikan izinnya ke OJK karena sudah tidak ada lagi pendanaan, dan ada satu pinjol yang memang disembunyikan, belum diberitahukan ke publik siapa yang sudah mengembalikan izinnya ke OJK. Jadi ingat ya teman-teman, sekalipun besar pinjol itu di Indonesia, kalau kita galbaikan terus, tidak kita paksakan untuk membayar, nah nanti kedepannya akan terjadi pada Investri seperti ini ya. Walaupun sekarang masih banyak ditutup-tutupin, katanya masih jalan seperti biasa, padahal kenyataan semua karyawannya sudah up berbicara, mengatakan bahwa mereka sudah tidak digaji dan mereka banyak yang cabut dari sana. Nah, di sini ada dicontohkan oleh salah satu teman yang saya ambil juga dari aplikasi X yang mengatakan bahwa kalau menghadapi DC di tahun 2024 udah nggak zamannya lagi pakai emosi-emosian, udah nggak zamannya lagi pakai ketakutan, udah nggak zamannya lagi diabai-abaikan. Nah, caranya itu dengan cara kita meledeknya atau kita candain. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Jadi memang dicanda-candain seperti ini ya, biar DC-nya blunder juga. Walaupun DC-nya cewek ataupun cowok ataupun mengeluarkan kata-kata kasar, kita bawa bercanda atau kita ledekin, nah dia juga tidak akan bisa terus-menerus menekan kita. Karena kalau kita masih menggunakan cara lama, yaitu emosi, marah, ketakutan, nah mereka akan terus berkuasa. Nah, kalau kita bawa bercanda, kita ledek, kita ejek dia, berarti kita yang berkuasa. Karena apa? Kalau yang namanya peminjam itu dibutuhkan oleh semua perusahaan keuangan, mereka butuh kita. Karena dari bunga-bunga yang kita berikan kepada mereka, mereka bisa membesarkan perusahaannya. Ingat aja gitu teman-teman ya. Jadi untuk tahun 2024 udah nggak zamannya lagi ketakutan, udah nggak zamannya lagi ancam-ancaman itu kita pikirkan, udah nggak zamannya lagi untuk takut atau dibawa emosi untuk para DC-DC-nya yang WW kita ya. Kita bawa bercanda, kita bawa ledek-ledekan dia, pasti semuanya berhasil ya. Karena apa? DC itu manusia sama seperti kita. Nah, satu lagi teman-teman ya, ada dari modal nasional yang sekarang sudah mulai banyak
meneror orang-orang yang memang kita nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian tidak kenal sama seseorang dan seseorang itu menaruh nomor kalian sebagai nomor kondar, kalian dipaksa untuk menghubungi orang yang tidak kalian kenal itu dengan alasan atau dalih bahwa nama kalian nanti bisa masuk ke dalam strik OJK ataupun kalian bisa disebut sebagai penipuan dan kalian nanti diteror segala macamnya. Jangan pernah takut ya teman-teman ya. Kalian adukan aja nomor yang udah neror kalian tersebut ke Cyber Polri, kemudian nanti dari Cyber Polri-nya itu kalian screenshot aduan kalian, kasih kepada DC yang udah neror kalian, nomor yang udah nelfon kalian tadi, WA ke dia, bahwa sampaikan saya tidak kenal dengan orang yang memasukkan saya sebagai kondarnya. Kalau kalian terus masih mengancam saya, masih juga meneror saya, maka saya tidak akan berhenti di sini aja. Bukan hanya ke Cyber Polri lagi, saya adukan kalian langsung saya ke kantor polisi buat surat pengaduan yang mengatakan bahwa kalian sudah mengancam saya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai kondar harus lebih kuat lagi, harus lebih semangat lagi, harus lebih jangan pernah takut apapun ya, karena yang neror atau segala macam itu sampai detik ini kejadiannya juga belum ada, hanya teror-teror aja, hanya ancaman-ancaman saja ya, hanya dari mulut aja keluar, tapi untuk sentuhan fisik ataupun sampai pembunuhan segala macamnya itu tidak ada. Nah di sini ada beberapa tips ya, ada 3 tips lah ya yang saya rangkum untuk tahun 2024 yang harus kita jalanin. Kita ambil semuanya dari tahun 2023, apa-apa saja yang harus kita tinggalkan dan apa-apa saja yang memang harus kita terapkan dan kita jalankan terus biar semua pinjol bisa bernasib seperti Investrik. Yang pertama itu kalian lanjut galbay di tahun 2024. Kalau misalnya udah galbay di tahun 2023, lanjut lagi galbay di tahun 2024 karena OJK sendiri juga masih jalan di tempat dan kita akan lihat apakah mereka benar-benar akan menghapus bukukan hutang kalian seperti yang diminta sama OJK ya, untuk hutang yang di bawah 1 juta. Nah kita akan lihat action dari para pinjol-pinjol yang saat ini belum memberikan modalnya kepada OJK dan juga masih dalam pantauan OJK sampai saat ini. Ya lanjut lagi yang kedua, jangan pernah membayarkan pinjol lagi sampai keuangan kalian benar-benar membaik. Ya, ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa Mbak saya nggak bisa mbak yang namanya hutang, emang saya harus bayarkan. Benar, itu hutang harus kalian bayarkan, tetapi jangan pernah bayarkan pinjol sampai keuangan kalian benar-benar membaik. Kalau ada yang bertanya, Mbak bunganya bagaimana nanti tambah besar? Jangan takut teman-teman ya, karena apa? Bunga itu bisa dinego dan tunggu saja penghapusan dari promo-promo pinjolnya untuk penghapusan denda. Itu sudah banyak terjadi di tahun 2023 dan di tahun 2024 saya yakin itu akan makin banyak lagi. Karena apa? Dengan promo-promo seperti itu banyak sekali orang yang mengembalikan hutangnya, otomatis pemasukan pada perusahaannya kan. Jadi cara untuk mendapatkan promonya itu adalah kalian wajib galbay dulu, kalian memang wajib kumpulkan dulu uang yang bisa kalian kumpulkan semampu kalian. Kalau tidak mampu setelah datangnya penawaran itu, kalian juga tidak bisa membayarkan, tidak apa-apa ya. Jangan takut teman-teman ya, karena teman saya yang galbay sampai sekarang itu udah mau 1 tahun lebih, sampai sekarang masih mendapatkan promo-promo juga sih. Udah promo udah nggak bisa bayar, terus dapat lagi promo nggak bisa bayar, ya udah dibiarkan sampai sekarang. Nah gitu ya, tetap akan ada promo-promo. Kapan waktunya kita nggak tahu, itu terserah dari pinjol-pinjolnya aja. Yang penting kalian fokus pada keuangan kalian gitu ya. Oke, yang ketiga lagi pinjol itu sudah menjadi rahasia umum dari tahun 2023 sampai sekarang ini. Mereka masih pada banyak mengatakan, Mbak nanti saya disebar data, Mbak nanti DC-nya datang, Mbak nanti ini, Mbak nanti Mbak itu. Perlu kan ketahui, pinjol itu sudah rahasia umum, sudah tidak ada lagi orang yang tidak tahu apa itu pinjol. Ya, anak kecil aja tahu itu pinjol. Jadi jangan takut lagi untuk disebar data, jangan takut lagi karena kalian punya hutang ini itu, jangan takut lagi kalian nanti jadi gunjingan para orang-orang. Karena apa? Orang-orang yang menggunjing itu mereka juga punya pinjol. Yakin saya saking yakinnya, karena orang di Indonesia itu semua sifatnya hampir sama. Ya, seperti itu juga, dia yang ngomongin padahal dia juga yang melakukan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa nanti kalau saya datangin DC bakalan begini, datangin DC bakalan gini. Oh, enggak seperti itu. Ya, zaman sekarang zamannya kalian untuk bangkit dari ancaman para DC-DC. Sudah sering sekali saya berikan tips buat kalian gimana caranya biar DC itu tidak berkata kasar. Ya, dan juga untuk para DC-DC yang datang ke rumah juga harus apa. Di awal tahun ini, di tanggal baru ini, kita harus lebih kuat lagi dari yang sebelum-sebelumnya.
tetap kuat mental dan tetap stay galbay kalau belum ada dana. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah, jangan pernah bandingkan hidup kalian dengan hidup orang lain karena kita punya cerita sendiri-sendiri. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.